Bab 2141, selesaikan sendiri konflik internal. Yuan tidak ingin sampai ke titik ini. Dia tidak ingin berselisih dengan klan Chaos, tetapi karena dia telah membunuh leluhur klan Chaos, dia tidak punya jalan keluar. Saya ingin merencanakan semua ini secara rahasia. Sekarang sudah terungkap, marilah kita terbuka mengenai hal itu. Sekarang, dia hanya ingin tahu bagaimana si pemakan iblis itu mati. Aku membunuhnya, kata Julian. Mustahil. Yuan langsung menunjuk ke arah Julian yang meniru Wutian dan berkata, Wutian, bisakah kau melakukannya? Bahkan jika kau adalah tubuh suci 10.000 dao, kau hanya setengah langkah ke alam dao ekstrim. Iblis pemakan adalah dao ekstrim bumi, dan ia juga memiliki pedang dewa yang aneh, ditambah 12 roh mayat hidup. Apakah kau pikir kau bisa membunuhnya? Julian terlalu malas untuk menjelaskan apapun. Bagaimanapun, situasi saat ini adalah persis apa yang ingin dilihatnya. Ada makhluk dari klan Chaos yang berdiri di samping Chaos Yuan, dan dia adalah Hun Qi. Hun Qi juga melihat bahwa makhluk-makhluk yang diatur masih ada di sana, dan dia langsung berteriak, Yan Wu, apa yang terjadi? Ketika Yan Wu mendengar seseorang memanggilnya, seluruh tubuhnya menggigil. Setelah ragu sejenak, dia berdiri dan segera menghampiri Yuan dan Hun Qi, sambil berkata, Penatua Agung, memang Wutian yang membunuhnya. Jangan lihat Wutian, yang baru setengah langkah memasuki alam ekstrim, tetapi kekuatannya sangat kuat. Yan Wu menceritakan semua yang terjadi dalam formasi. Setelah mendengar ini, orang-orang kuat dari banyak ras yang hadir semuanya terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang Julian. Chaos Yuan sudah tahu jawabannya. Sang pemakan iblis adalah seorang penolong yang sangat kuat. Memang disayangkan dia meninggal, tetapi sekarang dia sudah meninggal, dia tidak terlalu banyak memikirkannya. Dia melihat ke banyak ras yang hadir dan berkata dengan suara dingin, semuanya, ini adalah urusan keluarga klan Chaosku. Ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Jika kalian tidak ingin mati, segera keluar dan keluar dari Gunung Chaos. Yuan ingin mengambil token itu. Dia sangat percaya diri dengan kemampuannya. Akan tetapi, ia belum juga memperoleh kebebasan dan di saat yang sama berhadapan dengan 10 ras utama ditambah makhluk-makhluk kuat dari seluruh surga dan dunia, sekalipun ia dapat menang, ia akan membayar harga yang mahal. Yang dia inginkan sekarang adalah mengendalikan klan Chaos terlebih dahulu, lalu mendatangi mereka satu persatu untuk meminta token. Setelah kata-kata ini diucapkan, banyak orang kuat mulai berpikir untuk mundur. Karena ini adalah urusan keluarga klan Chaos, aku tidak akan ikut campur. Selamat tinggal. Pada saat itu, seseorang yang sangat kuat melangkah maju dan pergi bersama murid-muridnya. Ketika yang satu pergi, akan ada yang kedua. Tak lama kemudian, banyak orang kuat yang berkumpul di Gunung Kekacauan pergi. Orang kuat dari klan Jiwa merasa cemas. Dia berdiri dan berteriak, semuanya, kalian tidak boleh pergi. Tidak seorang pun boleh pergi. Jika kalian pergi hari ini, Chaos Yuan akan mengendalikan klan Chaos di masa depan dan pasti akan datang ke pintu kalian dan membunuh kalian satu persatu. Yuan tertawa dan berkata, aku tidak punya dendam terhadap kalian semua, mengapa aku harus menghancurkan mereka? Aku hanya butuh token itu. Jika saatnya tiba, selama 10 ras utama menyerahkan token itu, maka semua orang akan hidup dalam damai. Situasi koeksistensi 10 ras utama telah berlangsung lama, dan dia mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, Dao surgawi kekacauan ada di pihak umat manusia. Keberuntungan umat manusia terus meningkat. Jika kita tidak menyelesaikan situasi ini, umat manusia akan bangkit. Sekarang surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya membutuhkan aku untuk mengambil alih. Aku akan memimpin banyak ras untuk menekan umat manusia lagi. Yuan menjabarkan ambisinya dengan sangat luhur, mengatakan bahwa tujuannya adalah demi seluruh langit dan dunia, dan untuk menekan umat manusia sekali lagi. Yuan, apakah kau pikir kau bisa menggerakkan 10 ras utama hanya dengan seorang diri? Sekalipun kamu berkultivasi hingga tingkat ke-9 alam dao bebas, kamu tidak memiliki kekuatan dan kualifikasi. Para pemimpin klan dari 10 ras teratas berbicara satu demi satu. Masalah ini ditujukan langsung kepada mereka dan mereka tidak bisa mundur. Sekarang kita harus bersatu. Jika tidak, begitu Chaos Yuan menguasai klan Chaos, dia akan dikalahkan satu persatu. Semua ras yang tidak termasuk dalam 10 ras teratas menyampaikan pandangan mereka. Ini adalah pertarungan antara 10 ras teratas, dan mereka tidak ingin terlibat. Mereka memilih untuk tetap diam atau pergi. Tetapi sebagian besar memilih untuk pergi. Karena semakin banyak ras yang tersisa, ras lain juga memilih meninggalkan Gunung Kekacauan dan menjauh dari pertarungan ini. Tak lama kemudian, hanya tersisa 10 ras utama di sini. Dari awal hingga akhir, Kaisar Chaos tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia selalu memperhatikan situasi di tempat kejadian. Melihat ke 10 ras yang tersisa, Kaisar Chaos melangkah maju dan berkata, rekan-rekan Taois, silakan pergi dulu. Urusan keluarga klan Chaos harus diselesaikan oleh klan kita sendiri. Kaisar Chaos, apakah kamu bercanda? Jika klan Chaos tidak dapat menghadapi Chaos Yuan, setelah kita kembali, apakah kita akan menunggu Chaos Yuan datang kepada kita dengan orang-orang kuatnya? Kata kepala klan Jiwa dengan dingin.
Kaisar Chaos tampak sombong dan berkata, jika kita bahkan tidak bisa menyelesaikan urusan keluarga kita, bagaimana klan Chaos kita bisa disebut ras nomor satu di alam semesta? Jangan khawatir, aku pasti akan memberimu penjelasan yang memuaskan. Setelah menyelesaikan konflik internal klan Chaos, aku akan datang ke rumahmu untuk meminta maaf secara langsung. Kaisar Chaos merupakan seorang patriark yang misterius dan rendah hati. Semua orang di surga dan dunia tahu bahwa pemimpin klan kekacauan adalah Kaisar Kekacauan, tetapi tidak seorang pun pernah melihatnya bertindak. Karena dia menjadi pemimpin klan Chaos setelah pertempuran di alam leluhur. Yang kita tahu hanyalah bahwa wilayah kekuasaannya berada pada level tertinggi di bumi. Adapun sisanya, tidak ada makhluk hidup yang mengetahuinya. Sekarang, Kaisar Chaos telah melangkah maju, dan banyak ras dipenuhi dengan keraguan. Banyak pemimpin klan juga berkomunikasi satu sama lain. Setelah percakapan singkat, mereka memutuskan untuk pergi. Meskipun mereka pergi, mereka juga membentuk aliansi rahasia. Jika konflik internal klan Chaos tidak ditangani dengan baik, Chaos Yuan akan membawa orang-orang kuat untuk meminta token tersebut. Tidak peduli ras mana yang ditujunya, ras lain akan segera mendukungnya dan bertarung sampai mati bersama klan Chaos. Baiklah, ayo berangkat. Kaisar Chaos, saya harap Anda bisa berkompromi dan menangani masalah Chaos Yuan. Para leluhur ras lain mengucapkan selamat tinggal satu demi satu. Tak lama kemudian, hanya makhluk Chaos yang tersisa di sini. Yuan juga sedikit mengernyit. Dia orangnya curiga, dan sekarang Kaisar Chaos bersikap begitu percaya diri dan tenang, dia pun merasa senang. Apakah Kaisar Chaos punya kartu lain? Akan tetapi, berpikir bahwa leluhurnya telah dibunuh olehnya dan leluhur saat ini ditiru oleh bawahannya, ditambah kekuatannya sendiri, dia tidak perlu khawatir. Kepala keluarga. Yuan menatap Kaisar Chaos dan berkata, aku akan memanggilmu sebagai pemimpin klan untuk terakhir kalinya. Jangan bilang aku tidak memberimu jalan keluar. Serahkan posisi pemimpin klan dan tinggalkan kultivasimu. Aku akan memilih Gunung Suci untukmu di klan Chaos sehingga kau bisa pensiun dengan damai dan menikmati hidup tanpa rasa khawatir. Semua tetua dalam klan Chaos memasang ekspresi serius. Konflik internal dalam klan Chaos telah terjadi sejak lama, dan faksi-faksi utama dalam klan Chaos telah diam-diam bersaing satu sama lain selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak seorang pun menduga bahwa suatu hari mereka akan jatuh. Orang yang memecahkan kebuntuan sebenarnya adalah Tetua Agung. Kaisar Chaos menghela napas pelan dan berkata, Yuan, tahukah kau apa yang sedang kau lakukan? Tahukah kau apa artinya mengumpulkan kunci dan melepaskan Panshan? Bahkan jika kau telah memperoleh keterampilan bebas dan mudah, apakah kau pikir kau dapat mengalahkan Panshan? Tentu saja aku tahu. Yuan berkata dengan dingin, Panshan telah disegel selama ribuan tahun, dan kekuatannya kurang dari 1/10 dari masa jayanya. Dia sangat lemah sekarang. Jika aku mendapatkan kebebasan, aku akan dapat menghancurkannya. Sambil berbicara, dia menunjuk Kaisar Chaos dan menuduhnya, klan kita adalah yang terkuat, tetapi sebagai pemimpin klan, kamu telah beristirahat dan memulihkan diri. Kita harus menyerang ras lain dan menjadikan klan Chaos satu-satunya ras di alam semesta. Bab 2142, Sang Leluhur muncul. Para patriark ras lain dalam 10 ras utama semuanya meninggalkan Gunung Kekacauan bersama makhluk-makhluk mereka, tetapi mereka tidak pergi terlalu jauh. Setelah meninggalkan Chaos Realm, mereka menyaksikan dari Chaos Void di luar Chaos Realm. Mereka juga ingin melihat bagaimana Kaisar Kekacauan akan menyelesaikan masalah ini. Jika situasinya tidak ditangani dengan tepat, mereka harus bersatu dan mengambil tindakan terhadap Yuan. Jika Kaisar Chaos tidak dapat menyelesaikan masalah ini, maka kita tidak punya pilihan selain bersatu dan menghancurkan Chaos Yuan. Yuan harus dihancurkan. Kali ini, semua itu berkat Wu Tian. Jika bukan karena Wu Tian, semua murid kita akan mati tragis di alam primordial. Ini akan menjadi kerugian besar bagi kita. Hanya saja dia berada di alam ke-9 dari alam Dao bebas Chaos Yuan, dan tubuhnya abadi. Bahkan jika kita bersatu, kita tidak bisa membunuhnya sepenuhnya, kan? Banyak pemimpin klan berkumpul bersama untuk berkomunikasi. Pada saat ini, Gunung Kekacauan. Kaisar Chaos telah lama mengetahui bahwa Yuan memiliki ambisi. Chaos Yuan diam-diam tengah mengolah alam kebebasan. Kaisar Kekacauan tahu tentang hal itu, dan semua orang di klan Kekacauan tahu tentang hal itu, tetapi dunia luar tidak mengetahuinya. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kaisar Chaos mendesah tak berdaya dan berkata, kau meremehkan ras lain di alam semesta. Ras-ras ini memiliki akar yang dalam dan ada orang-orang yang benar-benar kuat yang tersembunyi di dalamnya. Waktunya belum tiba, tetapi sekarang waktunya hampir tiba. Dia menatap Wu Tian palsu milik Julian. Sekarang, Wu Tian sudah mulai menunjukkan potensinya. Selama dia diberi sedikit waktu lagi, dia akan mampu melampaui puncak surga dan menjadi orang terkuat di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan memasuki jalan surgawi. Jadi, Chaos Wu Tian harus mati. Kemunculannya adalah rintangan terbesar bagiku untuk menyatukan klan Chaos. Yuan melirik Julian dengan ekspresi muram di wajahnya. Julian bisa merasakan tekanan yang sangat kuat datang darinya. Di bawah tekanan ini, dia merasa sangat tidak nyaman dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Wus!
Sebuah bayangan muncul diam-diam di depan Julian dan membantunya menahan tekanan yang dibawa oleh Chaos Yuan. Bayangan ini tidak lain adalah pembantu Kaisar Chaos, Chaos Sape. Chaos Sape juga merupakan eksistensi paling misterius dari Chaos Clan. Dia telah melayani banyak pemimpin klan dan hidup lama. Chaos Sape muncul, Julian tiba-tiba tidak merasakan tekanan. Dia menatap bayangan di depannya, berusaha melihat menembusnya, tetapi meskipun tingkat kultivasinya berada di alam Dao ekstrim setengah langkah, dia tidak dapat melihat menembus bayangan di depannya. Bayangan itu berada tepat di depannya, dia dapat melihatnya, tetapi dia tidak dapat merasakannya. Ini perasaan yang sangat aneh. Dia juga merasakan perasaan ini ketika dia berada di dunia primitif. Beginilah cara makhluk-makhluk di dunia primitif yang mengendalikan perang-perang supremasi besar berperilaku. Mungkinkah Chaos Sape ini adalah Dao ekstrim surgawi? Pikiran ini muncul di benak Julian. Lalu dia menggelengkan kepalanya sedikit. Chaos Sape tidak mungkin merupakan Tianji Dao. Jika itu benar-benar Tianji Dao, jika dia berpartisipasi dalam perang di era leluhur, umat manusia akan hancur lebih cepat. Jika dia ikut serta dalam peperangan, surga dan seisi dunia tidak akan membayar harga yang begitu mahal. Kemunculan bayangan yang tiba-tiba membuat Yuan sedikit tertegun. Karena dia bisa merasakan kekuatan bayangan. Sebagai tetua agung klan Chaos, dia tahu bahwa pemimpin klan memiliki pembantu pribadi. Akhirnya Chaos Sape pun muncul. Chaos Yuan berbicara dengan suara dingin. Dia tahu adanya Sape, tetapi belum pernah melihatnya. Pada saat yang sama, dia juga mengetahui misteri Chaos Sape. Dia hanya mendengarkan pemimpin klan. Jika dia tidak ingin muncul, tidak ada makhluk di klan Chaos yang bisa melihatnya. Munculnya Chaos memecah kebuntuan. Beberapa tetua bergerak mendekati Kaisar Chaos, sementara yang lain bergerak mendekati Chaos Yuan. Tak lama kemudian, klan Chaos pun terbagi menjadi dua kubu utama. Berada di klan Chaos, mereka semua tahu bahwa perang tidak dapat dihindari hari ini. Perang ini terkait dengan struktur masa depan klan Chaos dan siapa yang akan mengendalikan klan Chaos di masa mendatang. Pada saat ini, banyak orang tua yang memihak. Ada yang memilih Chaos Emperor, ada pula yang memilih Chaos Yuan. Beberapa dari mereka berasal dari faksi lain. Para tetua dari faksi ini tidak membuat pilihan. Chaos Yuan melirik mereka dan berkata dengan suara dingin, siapapun yang tidak berdiri di pihakku tidak akan memiliki kesempatan bertahan hidup setelah aku mengendalikan klan Chaos. Setelah kata-kata itu diucapkan, ekspresi para tetua yang tidak memihak semuanya menjadi serius. Mereka juga menimbang untung ruginya dalam benak mereka, memikirkan cara membuat pilihan. Jika Anda membuat pilihan yang salah hari ini, Anda akan membayarnya dengan nyawa Anda. Kaisar Chaos tidak mengatakan apapun. Dia tidak pernah memaksa anggota klannya untuk melakukan apapun. Dia tidak membentuk kelompok apapun. Apa level alam Dao bebas tetua agung ini? Ini tak terkalahkan. Ikuti tetua agung dan Anda bisa bertahan hidup. Para tetua yang belum memihak ini juga berkomunikasi secara rahasia. Setelah berdiskusi sebentar, mereka membuat keputusan, yaitu memilih Yuan dan berdiri di pihak Yuan. Dari segi jumlah anggota, Chaos Yuan memiliki keunggulan. Sungguh memalukan. Pada saat ini, terdengar teriakan keras dari Gunung Suci di kejauhan. Saat teriakan nyaring itu bergema, cahaya Dewa Lima Warna bersinar dari Gunung Suci di kejauhan, dan seorang lelaki tua duduk bersila di atas cahaya Dewa Lima Warna. Selamat, leluhur tua, karena telah keluar dari pengasingan. Semua anggota suku Chaos yang hadir memperlihatkan ekspresi hormat di wajah mereka. Bahkan Chaos Yuan dan Chaos Emperor pun sangat hormat. Seorang lelaki tua sedang duduk bersila di atas cahaya ilahi lima warna. Orang tua itu tak lain adalah leluhur klan Chaos, Chaos Hun. Akan tetapi, ini bukanlah Chaos Hun yang sebenarnya, melainkan Chaos Hun palsu yang ditiru oleh hantu yang merupakan bawahan Chaos Yuan. Ghost merupakan pelayan dari Chaos. Sejak Chaos Hun terluka di era leluhur, dialah yang merawat Chaos Hun. Dia tahu segalanya tentang Chaos, termasuk auranya. Sekarang, dia muncul dengan berpura-pura menjadi Chaos Hun, dan tidak ada seorang pun yang curiga, bahkan Kaisar Chaos. Tubuh Chaos Hun berkelebat, dan saat berikutnya ia muncul di puncak utama Gunung Chaos Hun. Dia muncul di antara dua faksi. Leluhur. Yuan segera menangkupkan kedua tangannya dan berkata, semua yang kulakukan tidak untuk menimbulkan konflik dalam klan. Aku melakukannya demi klan Chaos, demi generasi mendatang klan Chaos. Chaos Hun meliriknya, membelai jenggot putihnya, dan berkata, Yuan, aku sudah tahu semua yang kau lakukan. Aku tidak menganggapmu bertanggung jawab karena kau benar-benar menaruh hatimu pada klan Chaos, dan kau melakukannya demi generasi mendatang klan Chaos. Sambil berbicara, dia menatap Kaisar Chaos dan bertanya, Kaisar Chaos, apa yang kukatakan kepadamu saat aku menyerahkan jabatan pemimpin klan kepadamu? Kaisar Chaos segera menjawab, leluhur berkata bahwa aku harus memimpin klan Chaos untuk bangkit dan menjadi ras pertama di alam semesta, atau bahkan satu-satunya ras, dan membuat semua ras di alam semesta tunduk pada klan Chaosku. Tetapi apakah kamu melakukannya? Chaos Hun bertanya. Tidak. Kaisar Chaos menundukkan kepalanya. Chaos Hun menghela napas dan berkata, kita semua berasal dari klan yang sama. Tidak perlu saling bertarung.
Kaisar Chaos, Anda adalah pemimpin klan yang berkualitas. Di bawah kepemimpinan Anda, klan Chaos telah tenang dan makmur. Namun, Anda bukanlah pemimpin klan yang hebat. Anda tidak memiliki ambisi. Anda tidak lagi cocok untuk posisi pemimpin klan. Ya. Kaisar Chaos segera berkata, aku memang harus turun tahta. Wu Tian telah bangkit. Di alam primitif, dia seorang diri membunuh seorang Taois bumi yang kuat. Meskipun wilayah kekuasaannya masih sangat rendah, kekuatan dan kekuasaannya cukup untuk menggantikanku dan menjadi pemimpin baru klan Chaos. Julian juga tidak menyadari bahwa Chaos Hun ini palsu. Melihat Yuan begitu hormat pada leluhur, dia berpikir bahwa masalah itu telah selesai. Dia segera berdiri dan berkata, murid pasti akan memimpin klan Chaos menjadi satu-satunya ras dan membuat seluruh surga dan dunia takluk pada klan Chaosku. Bab 2143, Perubahan Sikap. Julian tidak menyangka bahwa Yuan begitu hormat kepada leluhur. Namun, leluhurnya memberi Julian seni suci kekacauan. Dalam pandangan Julian, ini berarti leluhurnya telah mengizinkannya menjadi patriark berikutnya dari klan Chaos. Terlebih lagi, ketika Wu Tian masih sangat lemah, leluhurlah yang bangkit dan mengangkatnya sebagai patriark muda klan Chaos. Dia merasa lega. Tujuan menyusup ke klan kekacauan adalah untuk menjadi anggota tingkat tinggi klan kekacauan, memimpin klan kekacauan untuk mengobarkan konflik di antara seluruh surga dan dunia, menyebabkan perang, dan membeli waktu Sarah. Saat langit dan seluruh dunia berada dalam kekacauan, Sarah akan mampu melenyapkan para pengamat yang tersembunyi di dunia gelap, dan dunia baru akan lahir. Inilah awal kebangkitan umat manusia. Namun, Chaos Hun menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Wu Tian, aku selalu mengagumimu dan selalu melatihmu sebagai penerusku. Aku juga tahu bahwa kamu sangat ambisius, tetapi kamu belum mampu memimpin klan Chaos untuk menaklukkan surga dan dunia. Julian tercengang ketika kata-kata ini keluar. Kaisar Chaos pun tercengang. Dia tidak mengerti mengapa leluhur berkata demikian. Chaos Hun menatap Yuan lagi dan berkata, Yuan telah mencapai tingkat ke-9 alam Dao bebas. Dia sepenuhnya mampu menjadi pemimpin klan yang baru. Selama dia bisa memperoleh alam bebas dan mudah, dia akan menjadi tak terkalahkan. Ini adalah dasar bagi klan kita untuk menjadi satu-satunya ras di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Leluhur. Kaisar Chaos segera berdiri dan berkata dengan keras, seni suci Chaos milik ras kita tidak kalah dengan kebebasan besar yang bebas dan mudah. Kita adalah ras Chaos yang tersisa dari era pemakaman langit. Apakah kita sekarang harus mempraktikkan keterampilan unik ras manusia? Apakah kita harus mengandalkan keterampilan unik ras manusia untuk mendominasi dunia? Dia meneriakkan tuduhan. Lancang. Chaos Hun berteriak dan berkata dengan suara dingin, Kaisar Chaos, apakah kau mencoba memberontak? Baik itu seni suci bebas dan muda atau seni suci Chaos, semuanya adalah peninggalan kekuatan besar kuno. Mereka milik dunia, bukan milik ras manapun. Sebagai pemimpin rasmu, tidakkah kau memahami kebenaran ini? Tetapi, Kaisar Chaos ingin mengatakan sesuatu lagi. Tidak ada tapi. Chaos berteriak, aku masih di sini. Aku yang memiliki keputusan akhir tentang urusan klan Chaos. Masalah ini sudah selesai. Julian sedikit terkejut, namun segera tenang. Dia segera berdiri dan berkata dengan lantang, selamat kepada patriark baru. Seketika, dia datang di depan Yuan, berlutut dengan satu kaki di tanah, dan berkata, klan Chaos Wu Tian, memberi salam kepada pemimpin klan yang baru. Adegan ini mengejutkan banyak makhluk dari klan Chaos. Bahkan Yuan pun sedikit tertegun dan bergumam dalam hati, anak ini Wu Tian terlalu licik, pandai membungkuk dan meregang. Julian adalah orang pertama yang mengakui bahwa Yuan adalah pemimpin klan. Sungguh sulit bagi Yuan untuk membunuh Wu Tian di depan klan Chaos, tetapi jika dia tidak membunuhnya, maka Wu Tian pasti akan menjadi ancaman baginya di masa depan. Setelah Julian berlutut dengan satu kaki, dia berdiri, berjalan ke depan Kaisar Chaos, dan berkata, ayah, dengarkan leluhur. Mulai hari ini, Chaos Yuan adalah patriark, dan kita semua mendengarkan Chaos Yuan. Hah! Kaisar Chaos mendesah. Pada titik ini, apalagi yang bisa dia katakan? Julian melanjutkan, Ketua, jika Anda menginginkan token dan ingin memperoleh alam bebas dan mudah, kirimkan saya. Saya akan memimpin orang-orang kuat di suku untuk pergi ke suku lain dan meminta token tersebut. Jika Anda tidak memberikannya kepada saya akan menghancurkan Anda. Bagi Julian, tidak masalah siapa yang menjadi patriark klan Chaos. Selama ada kekacauan di seluruh surga dan dunia, itu sudah cukup. Yuan adalah sang patriark, dan dia sangat ambisius. Dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu Yuan dan memprovokasi perang. Ini jauh lebih mudah daripada menjadi seorang patriark. Alih-alih merasa tidak senang, dia merasa sedikit senang dan gembira. Karena, tujuannya menyusup ke klan Chaos adalah persis seperti ini. Yuan membelai jenggotnya dan menatap Julian yang berpura-pura menjadi Wu Tian. Pada saat ini, dia merasa sedikit enggan berpisah dengan Wu Tian. Demi mendapatkan kepercayaan Yuan sepenuhnya, Julian berinisiatif mengeluarkan rahasia suci kekacauan dan memberikannya dengan kedua tangan. Pemimpin klan, ini adalah seni suci kekacauan yang diberikan leluhur kepadaku sebelumnya. Sekarang setelah kau menjadi pemimpin klan, seni suci kekacauan ini seharusnya menjadi tanggung jawabmu. Yuan tidak menjawabnya. Karena dia tahu bahwa dia tidak mampu mempraktikkan seni suci kekacauan.
Sekalipun Anda memberikannya, dia tidak akan bisa mempraktikkannya. Hanya karena dia tidak bisa berlatih, dia mencoba segala cara yang mungkin untuk memperoleh kebebasan dan kemudahan. Julian mengambil inisiatif untuk menawarkan seni suci kekacauan, yang membuat Yuan menatapnya dengan kagum lagi. Dia benar-benar tidak tega membunuh seorang jenius di klannya. Beri Wutian waktu, dia pasti akan tumbuh dewasa. Jika saatnya tiba, saat Wutian bergabung dengannya, klan Chaos akan memegang kendali di seluruh surga dan dunia. Oke. Yuan menepuk bahu Julian dan berkata sambil tersenyum, Wutian, kamu sangat hebat. Aku ingin membunuhmu untuk menghilangkan masalah di masa depan, tetapi sekarang aku telah berubah pikiran. Kamu harus menyimpan seni suci kekacauan ini untuk dirimu sendiri. Kamu harus bergegas dan mempraktikannya. Kita bersatu dalam klan kita dan memimpin klan kekacauan untuk menciptakan kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya dan era baru. Terima kasih, Patriark. Julian berbicara dengan suara keras, lalu melihat sekeliling dan berteriak, cepat dan berikan penghormatanmu kepada pemimpin klan yang baru. Perkataan Julian membuat banyak tetua klan Chaos bereaksi. Bertemu dengan pemimpin klan. Salam untuk pemimpin klan. Banyak orang tua yang angkat bicara. Yuan sangat puas dengan pemandangan ini. Dia pikir akan sedikit merepotkan jika berurusan dengan Kaisar Chaos, tetapi dia tidak menyangka bahwa Kaisar Chaos akan dengan mudah dibujuk oleh Chaos Wutian. Namun, dia masih sangat khawatir tentang Kaisar Chaos, dan dia masih ingin Kaisar Chaos melepaskan kultivasinya sendiri. Namun, Kaisar Chaos sangatlah kuat. Jika kultivasinya sia-sia, hal itu akan berdampak besar pada kekuatan klan Chaos secara keseluruhan. Yuan berpikir keras, memikirkan cara menghadapi Kaisar. Kemudian, dia menatap Kaisar Chaos dan berkata, Kaisar Chaos, kau terlalu kuat. Aku khawatir padamu. Aku tidak percaya kau akan dengan sukarela menyerahkan posisi pemimpin klan. Aku tidak akan membunuhmu untuk saat ini, tetapi aku harus memenjarakanmu. Kamu. Kaisar Chaos langsung marah. Dia sudah berkompromi, tetapi Yuan masih tidak berniat melepaskannya. Ayah. Julian segera berkata, Ayah, jangan marah. Wajar jika pemimpin klan khawatir. Anda memiliki basis kultivasi yang kuat dan telah menjabat sebagai pemimpin klan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Anda memiliki prestise yang tinggi di klan. Pemimpin klan khawatir Anda akan memimpin anggota klan untuk memberontak lagi. Dia hanya memenjarakan Anda untuk sementara waktu. Dia tidak akan membunuh Anda. Selama Anda setia kepada klan, saya yakin pemimpin klan akan segera membebaskan Anda. Kaisar Chaos memandang Julian. Dia merasa rendah diri terhadapku. Bahkan setelah menjadi patriark selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia masih akan bingung dalam situasi ini, tetapi Wutian tidak panik dan tahu bagaimana cara membungkuk dan meregang. Oke. Kaisar Chaos berkata, pemimpin klan, karena kamu mengkhawatirkanku, aku akan menyegel jiwaku sendiri dan memasuki menara pengunci jiwa. Aku akan keluar saat kamu mempercayaiku. Mendengar kata-kata ini, Yuan merasa lega. Dia berteriak, kirim Kaisar Chaos ke menara pengunci jiwa. Pada saat itu, beberapa makhluk Chaos datang. Silakan. Kaisar Chaos berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Julian datang ke Yuan sambil tersenyum dan berkata, pemimpin klan, aku juga telah berlatih dao alam kebebasan, tetapi alamku masih relatif rendah, hanya alam ketujuh. Di masa depan, kau harus memberiku beberapa petunjuk. Dan setelah kau memperoleh dao yang bebas dan tak terbatas, jika memungkinkan, biarkan aku mengawasi. Julian mulai mendekat. Tentu. Yuan sedang dalam suasana hati yang baik. Sambil menepuk bahu Julian, dia berkata sambil tersenyum, Wutian, mulai sekarang, kamu adalah tetua agung klan Chaosku. Di seluruh klan Chaos, tidak ada seorang pun yang bisa memerintahmu kecuali aku. Kamu hanya menuruti perintahku. Bab 2144, Pilihan Klan. Julian cukup puas dengan pengaturan Yuan. Tetua agung klan Chaos memiliki kekuatan nyata. Selain pemimpin klan, dialah yang memiliki keputusan akhir mengenai masalah dalam klan. Hantu yang berpura-pura menjadi Chaos tidak banyak bicara, dan jasadnya pun lenyap seketika di tempat. Selamat tinggal, leluhur tua. Para tetua klan Chaos bicara serempak. Apapun yang terjadi pada klan Chaos dilihat oleh ras lain. Mereka terlalu mempercayai Kaisar Chaos dan memilih pergi sementara, tetapi mereka tidak menyangka akan mendapat hasil seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Pemimpin klan jiwa tampak serius. Dia menatap pemimpin klan Wu dan bertanya, Wu Gui, selain klan Chaos, klan Wu adalah yang terkuat. Sekarang Chaos Yuan telah menjadi pemimpin klan Chaos, dia jelas menginginkan token itu di tangan kita. Jika kita tidak memberikannya kepadanya, kita mungkin akan mengalami bencana besar. Wu Gui merupakan patriark klan Wu. Dia telah terkenal selama bertahun-tahun dan sangat berkuasa. Kekuatan keseluruhan klan Wu juga sangat kuat. Klan jiwa tidak ingin memimpin, dan pemimpin klan jiwa ingin mendorong klan Wu keluar. Pada saat ini, para leluhur ras lain semuanya tampak hikmat. Mereka tidak menyangka segala sesuatunya akan berkembang sampai ke titik ini. Sebenarnya, aku berharap klan Chaos dapat menyatukan seluruh surga dan dunia. Aigal, sang patriark klan malaikat, melangkah maju dan berkata. Mendengar ini, banyak mata tertuju padanya.
Aigal berkata, dalam beberapa tahun terakhir, keberuntungan umat manusia semakin kuat. Sekarang satu-satunya ras yang dapat menekan keberuntungan umat manusia adalah ras Chaos. Dalam beberapa tahun mendatang, pertempuran untuk keberuntungan Chaos akan terjadi antara umat manusia dan ras Chaos, dan ras lain tidak akan dapat campur tangan. Saya pikir kita harus mendukung Yuan, mendukungnya dalam memperoleh alam bebas dan mudah, biarkan dia bangkit sepenuhnya dan menduduki alam keberuntungan kekacauan, sehingga dia dapat menekan umat manusia. Kami tidak punya dendam terhadap klan Chaos. Selama Anda menyerahkan token, kita semua bisa hidup damai. Namun, kami punya perseteruan berdarah dengan umat manusia. Dalam pertempuran di alam leluhur, kami bergabung untuk menghancurkan 50 leluhur Dao dari umat manusia. Pemimpin suku malaikat menganalisis pro dan kontra masalah tersebut. Keberuntungan umat manusia berangsur-angsur semakin kuat, dan ini dapat dirasakan oleh semua orang kuat di surga dan semua alam. Seiring menguatnya peruntungan umat manusia, peruntungan ras mereka pun menjadi melemah. Satu-satunya yang tidak melemah adalah klan Chaos. Keberuntungan klan Chaos malah sedikit meningkat. Perkataan Aigal membuat banyak pemimpin klan berpikir keras. Apa yang dikatakannya memang masuk akal, tetapi mereka tidak dapat menerima kompromi semacam ini. Jika bukan karena ujian kali ini, para elit suku mereka akan mati secara tragis di dunia primitif. Simpan kekuatanmu. Setelah berpikir sejenak, Wu Gui, kepala klan Wu, juga angkat bicara, dalam pertempuran antara klan manusia dan klan Chaos untuk memperebutkan Qiyun, siapapun yang menang pada akhirnya, pemenangnya akan membayar harga yang mahal. Saat itu adalah saat terbaik untuk bertindak. Ya, aku setuju. Ketika leluhur klan Chaos muncul sebelumnya, aku tidak merasakan melemahnya vitalitasnya di tubuhnya, tetapi justru vitalitasnya yang kuat. Ini tidak masuk akal. Dalam pertempuran itu, dia hampir mati. Tidak mungkin baginya untuk pulih. Dia hanya bisa bertahan. Ini hanya bisa berarti satu hal, bahwa dia telah membuat terobosan. Apakah Chaos Hun telah memasuki Dao Ekstrim Surgawi? Apakah ini tidak mungkin? Banyak pria kuat berseru. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa bertarung sampai mati dengan klan Chaos sekarang. Bahkan jika kita akhirnya bisa menghancurkan klan Chaos, kita akan membayar harga yang mahal. Pada saat ini, umat manusia akan bangkit dengan cepat, dan kemudian kita semua tidak akan memiliki cara untuk bertahan hidup. Biarkan klan Chaos menekan umat manusia sekarang. Ini adalah satu-satunya kesempatan. Semua orang yang hadir adalah orang kuat yang mampu melihat rahasia. Setelah diskusi terperinci, banyak ras mencapai konsensus. Lalu pilih untuk berkompromi. Kalau klan Chaos benar-benar datang untuk meminta token tersebut, serahkan saja dan biarkan klan Chaos bertarung melawan ras manusia yang sedang bangkit. Keberuntungan umat manusia telah menjadi lebih kuat. Secara logika, itu berarti bahwa orang yang kuat telah lahir di umat manusia. Namun, sejauh ini belum ada berita tentang orang yang kuat di umat manusia. Ini yang paling mengkhawatirkan. Yuan selalu bersikeras bahwa keterlibatan klan Yun tidak ada hubungannya dengan dia. Jika memang tidak ada hubungannya dengan dia, maka sebenarnya umat manusialah yang berada di balik semua ini. Biarkan klan Chaos menyelesaikan masalah yang merepotkan ini. Token itu bisa diberikan, tetapi Pan Shan harus mati. Dia sudah terperangkap dalam waktu yang lama. Kita seharusnya bisa membunuhnya sekarang. Banyak pemimpin klan berkumpul bersama untuk berkomunikasi. Mereka memutuskan untuk menyerahkan token. Namun, mereka harus pergi ke klan Yun bersama-sama. Setelah Yuan memperoleh kebebasan, dia akan membunuh Pan Shan dan memusnahkan orang terkuat di klan. Setelah berunding, para pemimpin banyak suku satu demi satu pergi. Klan Kekacauan. Gunung Saodun. Julian telah kembali ke Gunung Saodun. Dia duduk di atas batu di tebing di belakang gunung, menatap ke kejauhan, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Seorang wanita cantik datang, bergerak perlahan dan anggun, dan segera berada di sisinya. Aku tahu kamu merasa buruk. Yao Yun mendekat perlahan. Dia mengenal Wu Tian dengan sangat baik. Dia hendak menunjukkan keahliannya, tetapi Yuan menghalangi kemajuannya. Siapapun akan merasa tidak nyaman jika hal ini terjadi padanya. Oke. Inkarnasi Julian, Wu Tian, menunjukkan senyuman di wajahnya, melompat turun dari batu, dan mengulurkan tangan untuk memeluk Yao Yun. Yuan terlalu kuat, dan leluhur ada di pihaknya. Aku hanya bisa berkompromi untuk sementara, tetapi ini hanya sementara. Selama kita bertahan hidup, masih ada harapan. Jika kita bertarung dengan Yuan hari ini, ras kita pasti akan menderita kerugian besar, menyebabkan keberuntungan kita anjlok, yang akan mempercepat penguatan keberuntungan ras manusia. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Yao Yun meringkuk dalam pelukan Julian. Tentu saja, aku akan dengan sepenuh hati membantu Patriark untuk merebut token itu. Julian memiliki senyum di wajahnya. Situasi saat ini persis seperti yang diinginkannya. Yao Yun awalnya datang untuk menghibur Julian, tetapi dia tidak menyangka Julian begitu berpikiran terbuka, jadi dia merasa lega. Pada saat ini, Chaos Clan, puncak utama. Kaisar Chaos turun tahta dan Chaos Yuan mengambil alih puncak utama. Aula puncak utama. Yuan duduk di kursi pertama. Pada saat itu, ada bayangan berdiri di depannya. Apakah kamu Sape, pelayan pribadi para pemimpin klan dari semua generasi, dan kamu hanya mematuhi perintah para pemimpin klan? Yuan menatap bayangan di depannya.
Dia ingin melihatnya, tetapi meskipun dia telah mencapai puncak Dao ekstrim duniawi dan hanya selangkah lagi dari Dao ekstrim surgawi, dia tidak dapat melihat menembus bayangan di depannya. Ya, Chaos sampai berbicara, dan terdengar suara wanita yang menyenangkan. Tunjukkan padaku wujud aslimu. Aku ingin melihat seperti apa rupa pelayan paling misterius dan legendaris dari klan Chaos. Chaos Yuan menatap Chaos Sape itu. Saatnya belum tepat. Bayangan berkata, meskipun kamu telah menjadi pemimpin klan Chaos dan mendapat dukungan dari seluruh klan, kamu belum menerima token Chaos. Garis keturunanku selalu memiliki aturan pewarisan. Hanya dengan menguasai token Chaos, kamu dapat melihat tubuh asli dari garis keturunanku. Untuk mempermalukanku. Wajah Yuan menjadi gelap dan dia berkata, token Chaos telah hilang selama pertempuran di alam leluhur. Di mana kau ingin aku menemukan token Chaos? Mungkinkah Kaisar Chaos belum pernah melihat wujud aslimu? Tentu saja. Chaos berkata, Kaisar Chaos memang belum pernah melihat wujud asliku. Aku tidak bermaksud mempermalukan Patriark, tetapi ini aturannya. Aku mematuhi perintah Patriark. Jika kau ingin melihat wujud asliku, kau harus memegang Ordo Chaos. Apakah Patriark punya instruksi? Jika tidak, aku akan pergi dulu. Bab 2145, Memahami Sutra Hati Asli. Turun. Yuan berhenti sebentar. Sape, dalam bentuk bayangan, tidak mengatakan apapun dan menghilang begitu saja di depan Yuan. Hunki muncul hanya setelah Sape pergi. Ketua, Hunki memanggil dengan hormat. Berbicara, Yuan meliriknya. Hunki berkata, pemimpin klan, Kaisar tidak dapat dipertahankan, Wutian tidak dapat dipertahankan, dan garis keturunan mereka juga tidak dapat dipertahankan. Jika mereka dipertahankan, cepat atau lambat akan menjadi bahaya tersembunyi. Aku juga tahu itu. Yuan mendesah. Dalam beberapa tahun terakhir, keberuntungan umat manusia semakin kuat, dan keberuntungan ras kita juga semakin meningkat. Keberuntungan ras kita seharusnya dibawa oleh Wutian. Jika kita membunuhnya, itu akan memengaruhi keberuntungan ras kita, dan itu juga akan berdampak besar pada hegemoniku. Sebagai monster tua yang telah hidup bertahun-tahun tak terhitung jumlahnya, bagaimana mungkin Yuan tidak mengetahui hal ini? Keberuntungan sangatlah penting. Semakin kuat keberuntungan klan Chaos, semakin besar pula peluang untuk menyatukan dunia. Tuhan memperhatikan apa yang Anda lakukan. Keberhasilan tergantung pada manusia, perencanaan tergantung pada Tuhan. Di pihak manapun surga berada, dialah yang menang. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Hunki. Wajah Penatua Chaos juga tampak serius. Dia berkata, sekarang aku masih bisa menekan Kaisar Chaos dan Chaos Wutian, tetapi Chaos Wutian memiliki terlalu banyak potensi dan tumbuh terlalu cepat. Aku harus mendapatkan kebebasan agung sebelum dia tumbuh dewasa sepenuhnya dan menemukan cara untuk menerobos Dao ekstrim surgawi. Dengan cara ini aku bisa menekannya sepanjang waktu, dan keberuntungan klan Chaos akan selalu bersamaku. Bagaimana dengan teratai kekacauan suci? Danki menatap Yuan. Berikan pada Wutian. Yuan memejamkan matanya sedikit. Wutian adalah seorang pria yang sangat beruntung di klan Chaos, dan dia memiliki keberuntungan yang sangat kuat. Ini adalah pisau bermata dua. Jika digunakan dengan baik, itu akan menjadi alat baginya untuk mencapai hegemoni abadi. Jika digunakan dengan buruk, kepalanya akan terpenggal. Dia juga mempertaruhkan keberuntungan klan Chaos, bertaruh bahwa dia bisa memasuki Tianji Dao. Dilihat dari situasi saat ini, peluang keberhasilannya lebih dari 80%. Bagaimana dengan ras lain? Hunki menatap Yuan lagi. Yuan berkata dengan tenang, ras-ras lain juga tidak bingung. Rasku memiliki keberuntungan terkuat sekarang, dan ras manusia akan melampaui 10 ras utama. Mereka juga tahu bahwa masa depan akan menjadi pertempuran antara rasku dan ras manusia, dan mereka tidak ingin terlibat. Masalah token sangat mudah. Satu-satunya variabel sekarang adalah manusia kuat yang bersembunyi di kegelapan. Orang ini memiliki token ras Yun. Jika aku tidak menemukannya dan mendapatkan token di tangannya, aku tidak akan dapat melihat Panshan dan mendapatkan kebebasan. Ekspresi Chaos Yuan berubah serius. Siapakah sebenarnya ras manusia yang bangkit secara rahasia ini? Ngomong-ngomong, apa yang terjadi di alam leluhur? Yuan bertanya. Hunki menjawab, belum ada yang terjadi. Leluhur umat manusia telah meninggal, dan esensi kehidupan mereka telah terkumpul ke dalam benih alam semesta. Sekarang, 49 alam semesta telah lahir dalam kekacauan yang tersegel, dan banyak dari mereka telah bergabung, tetapi mereka belum mengalami fusi terakhir. Setelah fusi terakhir dilakukan, alam semesta yang tidak lebih lemah dari dunia leluhur akan lahir. Pada titik ini, Hunki bertanya, Patriark, apakah Anda ingin menghancurkan ras manusia sebelum bangkit dan sebelum alam semesta baru ras manusia lahir? Yuan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak, kebangkitan umat manusia sejalan dengan Chaos Heavenly Dao. Melakukan hal ini bertentangan dengan Heavenly Dao dan akan melemahkan keberuntungan umat kita. Satu-satunya cara sekarang adalah menekan umat manusia dalam hal keberuntungan. Selama aku bisa memasuki Heavenly Dao, aku bisa menekan umat manusia lagi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selama periode menekan umat manusia, aku akan menemukan cara untuk menghancurkan manusia satu persatu. Yuan memahami hal ini. Semua orang kuat di surga dan seluruh alam memahami hal ini.
Jika benar-benar mungkin untuk menghancurkan alam semesta tempat tinggal umat manusia, setelah pertempuran di alam leluhur, 10 ras utama akan langsung bergabung untuk menghancurkan alam leluhur alih-alih mencoba mencemari energi alam leluhur atau menyegelnya. Ketika seseorang mencapai levelnya, tidak peduli seberapa kuat dunia itu atau seberapa stabil ruang itu, ada cara untuk menghancurkannya sepenuhnya. Namun, jika ini dihapus, maka akan terkontaminasi oleh sebab dan akibat, dan keberuntungan seseorang dan bahkan keberuntungan ras akan tertekan. Jika keberuntungan melemah, maka ras pun akan melemah secara bertahap. Baiklah, turunlah dulu. Yuan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sekarang setelah dia menjadi patriark klan Chaos, masih banyak hal yang menunggu untuk dia tangani, dan dia juga perlu merencanakan masa depan dengan baik. Klan Chaos, Gunung Saodun. 1000 tahun telah berlalu sejak Yuan menjadi patriark. Selama 1000 tahun terakhir, Yuan tidak mengambil tindakan apapun dan tidak pernah datang mencari Julian. Julian juga khawatir. Dia berharap Chaos Yuan segera menyatakan perang terhadap ras lain. 1000 tahun telah berlalu, dan Julian belum menyebutkan teratai kekacauan suci karena kompetisi seni bela diri berakhir lebih awal dan teratai kekacauan suci belum sepenuhnya matang. Gunung Saodun, gunung belakang. Julian duduk bersila di atas batu. Ada formasi misterius di sekitar tubuhnya. Formasi ini adalah formasi kuno yang dapat menghalangi deteksi apapun oleh kesadaran spiritual dan mencegah napas apapun keluar. Di depan Julian, sebuah buku kuno mengambang. Buku kuno itu terbuka, dan cahaya putih memancar keluar. Cahaya putih bersinar di depan Julian, membentuk prasasti kuno. Ini adalah sutra hati yang asli. Kekayaan terbesar yang didapatnya ada di Desolate Planet. Dia tidak dapat memahami sutra suci kekacauan untuk saat ini, dia juga tidak dapat memahaminya, tetapi dia dapat memahami sutra hati asli. Sudah beberapa waktu sejak ia memperoleh sutra hati yang asli, tetapi ia belum pernah mempunyai kesempatan untuk mempraktikkannya. Sekarang karena dia tidak punya kegiatan apapun, dia berencana untuk mempelajari sutra hati yang asli dengan saksama. Cahaya putih terpancar dari sutra hati asli, dan cahaya putih itu memproyeksikan beberapa teks kuno yang misterius. Ini adalah prasasti yang paling sederhana dan primitif. Dahulu kala, saat Julian memasuki wilayah kebebasan, dia mampu mengatur dan menguasai segalanya di dunia. Ia dapat menguraikan Tao yang mendalam menjadi prasasti yang paling sederhana dan primitif. Prasasti pada sutra hati asli merupakan prasasti paling sederhana dan primitif. Akan tetapi, catatan dalam sutra hati yang asli lebih terinci daripada pengaturannya. Di depannya, sebuah prasasti yang sangat sederhana berubah dengan cepat, dengan ratusan juta perubahan dalam sekejap. Prasasti sederhana ini menjadi sangat rumit dalam sekejap. Dari prasasti yang paling primitif, ia berkembang menjadi sebuah jalur yang lengkap. Melampaui Tao, ia menunjukkan kekuatan alam semesta. Prasasti primitif yang menunjukkan 9 tingkat kekuatan kosmik. Akhirnya, penafsiran akhir mencapai tingkat ekstrim. 1 prasasti, 2 prasasti, 100 prasasti, 1000, 10.000 prasasti. Ribuan dan ribuan prasasti berevolusi menjadi berjuta-juta cara surga, dan semua berjuta-juta cara surga berevolusi menjadi kekuatan tertinggi. Kekuatan-kekuatan pamungkas yang tak terhitung jumlahnya saling terkait satu sama lain, bersilangan bagaikan bintang-bintang di langit malam. Julian tenggelam dalam kultivasi. Setelah memahami sutra hati yang asli, pemahamannya terhadap Tao menjadi lebih tinggi dan lebih dalam, dan dia melompat dari setengah langkah awal menuju Tao tertinggi hingga setengah langkah akhir menuju Tao tertinggi. Dia memahami kebenaran hakiki. Dalam penafsiran untuk memahami kekuatan tertinggi. Ini terlalu mendalam dan terlalu rumit. Bahkan Julian tidak dapat sepenuhnya memahaminya atau memahaminya dalam waktu singkat. Jika ia ingin sungguh-sungguh mencapai tingkat ekstrim, ia akan membutuhkan periode sedimentasi yang panjang dan periode pemahaman yang panjang. Jangka waktu tersebut bukan hanya beberapa epoch saja, bahkan dapat mencapai ribuan epoch. Bab 2146, Transmisi Kekacauan. Julian berlatih sambil merasakan dunia luar. Pada saat ini, dia merasakan munculnya makhluk hidup, dan dia segera menyimpan sutra hati asli dan membubarkan formasi. Begitu formasi itu menghilang, seorang wanita cantik muncul. Dia tidak lain adalah Yao Yun, tuan rumah Gunung Saodun. Apakah aku mengganggu latihanmu? Yao Yun berjalan perlahan dengan senyum menawan di wajah cantiknya. Julian melompat dan muncul di depan Yao Yun. Dia melingkarkan lengannya di pinggangnya dan berkata sambil tersenyum, aku akan segera memasuki alam pamungkas. Setelah itu kita bisa tidur bersama. Yao Yun tersenyum sedikit. Dia tidak banyak bicara mengenai hal itu, namun mengganti pokok bahasan dan berkata, ini ada suratnya. Dia mengeluarkan sepucuk surat dan menyerahkannya kepada Julian. Julian menerimanya dengan ragu dan bertanya, siapa yang mengirimnya? Aku tidak tahu. Yao Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, tadi, saat aku sedang bermeditasi di kamarku, tiba-tiba aku merasakan aura yang tidak biasa. Saat aku keluar, aku tidak melihat makhluk hidup apapun, hanya surat ini yang terbang dari kejauhan. Julian mengambilnya dan membuka amplopnya. Begitu dibuka, sebuah prasasti ajaib terbang keluar. Dia mengulurkan tangannya, dan tulisan itu jatuh ke telapak tangannya. Pada saat itu, terdengar suara dari prasasti itu. Kita akan bertemu di Chaos Void di luar Chaos Realm.
Hanya Julian yang bisa mendengar suara ini. Suaranya sangat samar dan tidak nyata, dan Julian tidak dapat membedakan apakah itu laki-laki atau perempuan. Apa yang tercatat dalam prasasti itu? Chaos bertanya perlahan. Julian berkata dengan jujur, biarkan aku meninggalkan alam kekacauan dan pergi ke kekosongan kekacauan di luar alam kekacauan untuk bertemu seseorang, tetapi aku tidak tahu siapa orangnya. Julian sedikit mengernyit. Yao Yun berkata, siapapun yang bisa muncul di Gunung Sao Dun pastilah anggota klanku. Mengenai siapa yang akan menggunakan metode ini untuk memberitahumu agar pergi, aku tidak yakin. Namun, utusan itu pasti punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadamu, dan dia muncul karena Gunung Sao Dun tidak aman. Iya. Julian mengangguk. Kalau begitu, aku akan melihatnya dulu. Setelah Julian selesai berbicara, dia menyembunyikan napasnya, memasuki kondisi tak terlihat, dan meninggalkan Gunung Sao Dun dengan tenang. Setelah mencapai levelnya, bahkan Chaos Yuan tidak akan bisa merasakan kepergiannya kecuali seseorang secara khusus menatapnya. Dia meninggalkan klan kekacauan, meninggalkan alam kekacauan, muncul di kehampaan di luar alam kekacauan, dan bergegas menuju tempat yang disebutkan dalam surat itu. Tak lama kemudian dia tiba di kehampaan luas yang kacau. Dia mengamati kekosongan itu. Wus! Pada saat itu, sebuah bayangan muncul tanpa suara. Chaos Sape. Julian menatap bayangan yang muncul di depannya dan sedikit tertegun. Dia bertanya, mengapa kamu di sini? Ada apa kamu memanggilku ke sini? Shadow pun berbicara, lalu terdengar suara yang menyenangkan, aku memanggilmu ke sini, pasti ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Baiklah, silakan. Julian menatapnya dan mendengarkan dengan saksama. Shadow berkata, pada malam pertemuan klan kita, Chaos Yuan menyerang leluhur. Leluhur saat ini adalah hantu, pelayan di samping leluhur, dan hantu adalah bawahan Chaos Yuan. Setelah mendengar ini, Julian sedikit mengernyit. Shadow melanjutkan, leluhur itu sudah lama memperkirakan bahwa klan Chaos akan mengalami malapetaka, dan dia juga tahu bahwa malapetaka klan Chaos terkait dengan Chaos Yuan. Dia juga memperkirakan bahwa Chaos Yuan mungkin akan menyerangnya, jadi leluhur itu sudah membuat persiapan, dan sudah menyiapkan formasi besar di Tanah Suci untuk menyembunyikan kebenaran. Meskipun lampu jiwa leluhur itu telah padam, leluhur itu masih hidup. Julian bertanya, karena leluhurnya masih hidup, mengapa dia tidak muncul sebelumnya? Mengapa dia tidak menghentikan Yuan untuk menjadi pemimpin klan? Shadow menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, leluhur tidak punya cara untuk menghentikannya. Jika leluhur maju untuk menghentikannya, klan Chaos pasti akan kacau balau. Tidak peduli siapa yang menang, klan Chaos akan menderita kerugian besar, yang akan menyebabkan keberuntungan klan Chaos menurun dan terpengaruh. Ini akan mempercepat peningkatan keberuntungan umat manusia dan mempercepat kebangkitan umat manusia. Julian bertanya dengan tenang, apa rencana leluhur? Shadow menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, leluhur baru saja memintaku untuk memberitahumu bahwa selama masa kritis ini, klan Chaos tidak boleh berada dalam kekacauan. Kamu dan Chaos Yuan adalah harapan klan Chaos. Jika Chaos Yuan benar-benar dapat memperoleh kebebasan besar dan menerobos dao ekstrim surgawi, dia dapat sekali lagi menekan ras manusia yang sedang bangkit. Jika kalian juga bisa bangkit, maka kalian berdua akan bergabung dan klan Chaos akan menciptakan kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tentu saja, ini adalah kondisi yang paling ideal. Nasib klan Chaos tidak mendukung kebangkitanmu dan Chaos Yuan. Jika kalian ingin keduanya bangkit, maka Chaos harus bangkit terlebih dahulu, menekan ras manusia, menyerap keberuntungan ras manusia, dan memperkuat keberuntungan ras Chaos lagi. Hanya dengan begitu kalian bisa bangkit. Segala sesuatunya tidak akan sesempurna yang dibayangkan leluhur, jadi salah satu dari kalian dan Yuan harus menyerah. Julian mendengarkan dengan saksama. Setelah mendengar ini, ekspresinya menjadi serius. Dia bukan makhluk Chaos. Dia tidak akan menerima berkah sedikit pun dari keberuntungan klan Chaos. Keberuntungan klan Chaos memang sangat kuat dan masih terus meningkat. Ini menunjukkan bahwa seorang pria kuat akan muncul di antara klan Chaos. Apakah ini Chaos Yuan, atau... Julian teringat pada Wutian asli yang dipenjara jauh di markas besar Sekte Mitian. Jika ini benar, maka Chaos Wutian yang asli pasti berbahaya. Leluhur, apakah Anda mendukung saya atau Yuan? Julian bertanya dengan tenang. Chaos Sape berkata, aku mendukung keduanya. Sekarang kesempatan ada di tangan Chaos Yuan. Leluhur ingin menyelesaikan bencana ini tanpa terjadi pertempuran sengit di dalam klan Chaos. Dukung Chaos Yuan terlebih dahulu. Jika dia bisa mendapatkan token, memperoleh alam bebas dan mudah, dan memasuki dao ekstrim surgawi, dia akan mampu menekan umat manusia dan menyerap keberuntungan mereka. Dengan cara ini, keberuntungan yang tersisa akan cukup untuk mendukung kebangkitanmu. Jika Yuan gagal, maka aku akan membunuhnya dan mendukungmu untuk naik tahta. Itulah yang diperintahkan leluhur kepadaku. Aku tidak tahu rencana terperincinya. Setelah Sape mengatakan ini, bayangan itu menghilang dari pandangan Julian. Julian berdiri di kehampaan yang luas, ekspresinya cukup serius. Setelah itu, dia diam-diam kembali ke alam kekacauan dan kembali ke Gunung Sao Dun. Jika demikian situasinya, maka ini bukanlah yang diinginkannya. Seluruh langit dan dunia pasti kacau balau. Dia harus berkelahi. Pada saat yang sama, dia juga khawatir tentang Wutian yang sebenarnya.
Setelah memikirkannya lagi, dia meninggalkan Gunung Saodun dan diam-diam mengirim pesan kepada Sarah. Sarah juga berada di kota Chaos dan belum pergi. Setelah bertemu Sarah, Julian membawanya ke Gunung Suci milik klan Chaos. Gunung Suci ini disewakan, yang mana setara dengan hotel di bumi dahulu. Gunung Suci, di kawasan yang mandiri. Julian membentuk formasi kuno. Semenjak dia memahami sutra hati yang asli, pemahamannya terhadap seni formasi menjadi semakin dalam, dan dia juga dapat membentuk formasi kuno dengan mudah. Di dalam ruangan, Sarah bertanya, mengapa kamu mengambil risiko sebesar itu untuk datang menemuiku? Apakah terjadi sesuatu? Julian mengangguk. Dia menceritakan situasi terkini klan Chaos secara rinci. Pada saat yang sama, ia juga mengungkapkan kekhawatirannya. Sarah, aku akan mencari cara untuk menghadapi klan Chaos. Aku akan melakukan apapun yang kubisa untuk memancing pertarungan antara klan Chaos dan ras lain. Kau kembalilah ke markas besar Sekte Mitian dan bawa Wutian pergi dengan diam-diam dan awasi dia dengan ketat. Dia tidak akan bisa melarikan diri sebelum umat manusia bangkit sepenuhnya. Pada saat yang sama, kau tidak bisa membunuhnya. Jika kau membunuhnya, lampu jiwanya akan padam. Kalau begitu aku akan berada dalam bahaya di klan Chaos. Oke. Sarah mengangguk. Julian merasa lega ketika Sarah maju. Bagaimanapun juga, Sarah adalah orang yang sangat kuat di antara ras manusia di era dunia leluhur. Dia dipanggil sang nenek dan kultivasinya pernah berada pada puncak ekstrim duniawi. Bab 2147, Rencana Lain. Julian bertemu dengan Sarah dan memberitahunya tentang situasi internal klan Chaos. Sarah, yang berada di kota kekacauan, mungkin mengetahui sesuatu tentang ini. Ngomong-ngomong, apa rencanamu untuk masa depan? Julian memandang Sarah. Selama ini, Sarahlah yang diam-diam memimpin semua ini, dan Sarahlah yang membawa panji umat manusia. Jika Sarah tidak bertahan hidup secara kebetulan di era leluhur, umat manusia tidak akan berada di tempatnya saat ini, dan tidak akan memiliki kesempatan untuk bangkit. Julian ingin tahu apa rencana Sarah selanjutnya. Kekacauan. Wajah cantik Sarah juga cukup serius. Dia berkata, saya pikir akan ada perang antara banyak ras dan klan Chaos, tetapi perang ini tidak terjadi. Ini sangat merugikan kita. Kalian harus menemukan cara untuk memprovokasi perang. Hanya dengan perang kita dapat menghancurkan para pengamat dunia gelap dan menghapus mata yang ditanamkan klan Chaos di dunia gelap. Hanya dengan cara ini saya dapat mendorong lahirnya alam semesta baru bagi umat manusia. Selama periode ini, aku tidak ingin klan Chaos atau ras lain punya waktu untuk berurusan dengan klanku. Di mana Pan Shan? Julian bertanya, apa pendapatmu tentang Pan Shan? Apakah kamu mencoba menyelamatkan mereka, atau apa? Sarah berkata, Patriot Pan Shan memang yang terkuat di antara umat manusia saat ini, tetapi karena dia terlalu kuat, semua ras utama di surga dan dunia menaruh perhatian khusus kepadanya. Dengan kekuatan kita saat ini, kita sama sekali tidak dapat menyelamatkan Patriark Pan Shan. Hal terpenting sekarang adalah lahirnya dunia baru. Begitu dunia baru lahir, keberuntungan ras kita akan meningkat dalam sekejap, melampaui sebagian besar dari 10 ras utama dan menjadi eksistensi kedua setelah ras Chaos. Ya, saya mengerti. Julian dengan lembut memijat pelipisnya. Meskipun dia sekarang memegang posisi tinggi di klan Chaos dan merupakan tetua agung klan, sungguh merepotkan jika dia ingin memprovokasi perang. Itu benar. Julian melihat perut Sarah. Sebelumnya dia begitu sibuk ngobrol, sehingga tidak begitu memperhatikan. Sekarang dia melihat kelainan di perut Sarah, dan tak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Lalu, dengan raut wajah gembira, dia tak dapat menahan diri untuk bertanya, hamil. Sarah mengangguk pelan, menyentuh perutnya dengan ekspresi bahagia di wajahnya, dan berkata, anakku laki-laki. Aku sudah lama mengandung, tetapi aku tidak ingin dia lahir secepat ini. Aku ingin menunggu sampai saat dunia baru umat manusia lahir. Aku berharap kelahiran anakku akan membawa keberuntungan bagi umat manusia. Oke. Julian tersenyum cerah. Keduanya tinggal di kamar itu selama beberapa waktu. Lalu, keduanya berpisah. Julian kembali ke Gunung Saodun. Sarah meninggalkan alam kekacauan dan menuju markas besar Sekte Mitian. Julian berkata bahwa Wutian adalah bahaya tersembunyi dan memintanya untuk membawanya pergi diam-diam dan menyembunyikannya. Setidaknya sebelum lahirnya dunia baru umat manusia, dia tidak dapat muncul, jika tidak semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Setelah Julian kembali ke Gunung Saodun, dia memperhatikan ekspresi tidak biasa di wajah Yaoyun. Dia hanya tersenyum canggung. Yaoyun mendengus dingin. Julian tersenyum dan berkata, kamu tidak mengizinkanku menyentuhmu sekarang, jadi aku harus mencari wanita cantik untuk melampiaskan perasaanku. Bagaimana kalau kamu membiarkanku menyentuhmu saat kamu masih di sini? Julian ragu-ragu menarik tangan Yaoyun dan ingin melepaskan pakaiannya. Namun, Yaoyun menghindarinya dengan cekatan. Pemimpin klan sedang mencarimu, pergilah cepat, jangan tunda masalah penting. Julian tersenyum dan berkata, kalau begitu, basuhlah dirimu dan tunggu aku. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Dia tiba di puncak utama klan Chaos dan belajar pada mantan Kaisar Chaos. Ada banyak sekali buku kuno yang dikumpulkan dalam penelitian ini. Yuan tidak memenuhi syarat untuk membacanya sebelumnya, tetapi sekarang dia memenuhi syarat.
Selama kurun waktu ini, ia berada di ruang belajar, membaca buku-buku kuno peninggalan klan Chaos sejak era pemakaman langit. Tok tok tok. Terdengar ketukan di pintu. Datang. Julian mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Dia berdiri di depan Yuan, tampak hormat, dan memanggil, Patriark. Yuan menunjuk ke kursi di sampingnya dan berkata dengan tenang, duduklah. Julian duduk dan bertanya dengan tenang, apakah ada sesuatu yang diinginkan pemimpin klan dariku? Yuan meletakkan buku kuno di tangannya, menatapnya, dan bertanya, Wutian, apa rencanamu untuk masa depan klan Chaos? Julian yang berpura-pura menjadi Wutian langsung berdiri dan berkata, Ketua, sesuai rencanaku, kau kirimkan para elit sukumu, yang dipimpin olehku, ke suku-suku lain, ambil paksa token-token, hancurkan banyak suku, dan dapatkan bebas dan mudah. Jangan gegabah. Duduklah dan bicaralah. Jangan terlalu bersemangat. Yuan berkata dengan tenang. Julian duduk dan berkata sambil terkekeh, Ketua, saya tidak gegabah. Ini adalah cara yang paling langsung. Dengan kekuatan suku kita saat ini, kita pasti bisa menghancurkan suku manapun. Bahkan jika mereka bersatu, kita tidak takut. Kita akan menyerang terlebih dahulu, menghancurkan suku lain, dan secara paksa merebut keberuntungan suku lain. Hanya dengan cara ini kita dapat bersaing dengan ras manusia yang sedang bangkit. Yuan mengetuk pelan permukaan meja dengan jarinya, ekspresi serius tampak di wajah tuanya. Bukannya dia tidak memikirkan jalan yang disebutkan Julian. Kalahkan ras lain satu persatu, hancurkan mereka, dan serap secara paksa keberuntungan ras lain. Dengan cara ini, keberuntungan klan Chaos akan menjadi sangat kuat dalam waktu singkat. Ketika keberuntungan menjadi kuat, orang-orang yang lebih kuat akan lahir dalam klan. Namun, dia khawatir ras lain akan bersatu untuk melawan klan Chaos, yang akan mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak dan mempercepat penguatan takdir ras manusia serta kebangkitan ras manusia. Dia berhenti sejenak dan berkata, jalan ini tidak akan berhasil. Begitu rasku bertindak, ras lain pasti akan bersatu. Saat itu, bahkan jika rasku memusnahkan ras lain, rasku akan rusak parah. Keberuntungan tambahan tidak akan mampu mendorong lahirnya orang-orang kuat baru. Akan ada masa hampa di antaranya, dan selama masa ini, ras manusia akan bangkit sejak lama. Julian menenangkan diri dan bertanya dengan tenang, apa rencana pemimpin klan? Yuan berkata, teratai suci kekacauan akan segera matang. Kamu harus mengambil teratai suci kekacauan terlebih dahulu dan memasuki alam Dao ekstrim. Setelah kamu memasuki alam Dao ekstrim, kamu dapat memimpin orang-orang kuat di klanmu untuk pergi ke klan-klan besar untuk meminta token. Anda harus ingat bahwa selama Anda memiliki token, Anda tidak boleh memancing perkelahian. Ras lain harus memahami bahwa selama mereka menyerahkan token, mereka dapat menghindari perkelahian. Bagaimana kalau mereka tidak menyerahkannya? Julian bertanya balik. Jika kau tidak menyerahkannya, aku akan menghancurkanmu. Ekspresi muram tampak di wajah Chaos Yuan. Dengan kata-kata pemimpin klan, aku tahu apa yang harus kulakukan. Julian berkata dengan hormat, jika tidak ada yang lain, saya akan turun dulu. Silakan dan persiapkan dirimu. Saat makhluk Chaos sudah dewasa, aku akan mengirim anggota klanku untuk membawamu ke Gunung Saodun. Terima kasih, Patriark. Julian berdiri, mengucapkan selamat tinggal kepada Yuan, lalu berbalik dan pergi. Setelah meninggalkan puncak utama, Julian tiba-tiba punya ide lain dalam benaknya. Jika perang tidak dapat dimulai, maka dapatkan token untuk Yuan. Setelah mendapatkan token, lalu mundur dan meninggalkan klan Chaos. Pergi dan bebaskan Panshan. Setelah Panshan dibebaskan, umat manusia akan memiliki Panshan untuk menjaganya, jadi siapapun yang ingin mengambil tindakan terhadap umat manusia harus berpikir dua kali. Setelah Panshan dibebaskan, dia akan memimpin umat manusia di seluruh surga dan dunia untuk menahan 10 ras utama, yang akan memberi sara waktu untuk mendorong kelahiran alam semesta baru. Bab 2148, Kekacauan Teratai Suci. Jika Anda tidak bisa memulai perang, maka selamatkan Panshan. Namun, menyelamatkan Panshan jauh lebih sulit daripada memulai perang. Ada kemungkinan lain. Itu berarti Julian akan pergi ke klan Yun lagi untuk melihat formasi yang dibentuk oleh 10 ras utama bersama-sama. Sebelumnya, dia tidak berdaya menghadapi formasi ini, bahkan formasi luar pun tidak. Hanya dengan bimbingan Panshan lah dia mampu menembus formasi luar. Pembentukan inti bahkan lebih mendalam. Secara teori, itu hanya dapat dibuka ketika 10 token terkumpul. Namun sekarang dia telah memperoleh Sutra Hati yang asli. Sutra Hati yang asli terlalu mendalam. Asal dia mempelajarinya dengan konsentrasi, dia pasti bisa mematahkan formasi yang memenjarakan Panshan. Julian berjalan menuju Gunung Saodun sambil berpikir. Sebelum dia menyadarinya, dia telah kembali ke Gunung Saodun. Kembali ke kamar. Begitu dia kembali ke kamar, dia mencium aroma beras yang menawan. Dia melirik sekeliling ruangan dan melihat bak mandi tersembunyi di balik tirai. Seorang wanita cantik sedang berbaring di dalamnya, dan ada banyak kelopak bunga di bak mandinya. Ini Yao Yun. Pada saat ini, Yao Yun berdiri dan berjalan keluar dari bak mandi. Dia berjalan mendekat dan berdiri di depan Julian. Julian hanya menatap tubuh sempurna di depannya. Kulitnya seputih lemak daging kambing dengan tetesan air di atasnya, dan bentuk tubuhnya lurus dan berlekuk. Julian sedikit tertegun.
Dia hanya berpura-pura menjadi Wutian dan mengatakannya dengan santai. Tanpa diduga, Yao Yun benar-benar mandi dan menunggunya. Apa yang harus saya lakukan mengenai hal ini? Pergi atau tidak pergi? Bila ini benar, maka pasti ada hubungan sebab akibat yang erat antara dia dengan klan Chaos dan Chaos Yao Yun. Jika dia tidak melakukan ini, itu akan sedikit tidak konsisten dengan karakter Wutian, dan identitasnya mungkin dipertanyakan. Apakah terlihat bagus? Yao Yun berbicara perlahan, dengan suara yang menyenangkan. Oke. Julian berbicara dengan tulus. Kelihatannya memang bagus. Tak ada satupun cacat di sekujur tubuhnya. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Gendong aku ke tempat tidur. Oh, oke, kamu terlalu proaktif. Aku agak tidak nyaman untuk sesaat dan aku agak takut. Julian tidak dapat menahan diri untuk berkata. Akan lebih baik jika Anda tidak mengatakannya. Setelah Anda mengatakannya, Yao Yun menjadi lebih proaktif. Dia berjalan ke arah Julian tanpa alas kaki, berinisiatif memeluknya, dan menggendongnya ke tempat tidur. Dalam kasus ini, Julian tidak bisa menolak. Datanglah jika kau mau, sebab dan akibat adalah sebab dan akibat, aku mengendalikan semua hukum langit, tidak ada sebab dan akibat yang tidak dapat aku tanggung, dan tidak ada sebab dan akibat yang tidak dapat diselesaikan. Julian mempertaruhkan nyawanya. Demi tujuan besar umat manusia, demi generasi umat manusia di masa depan. Hari berikutnya. Julian tengah berbaring di tempat tidur, dengan Yao Yun mendekapnya dalam pelukannya. Aku percaya padamu. Cepat atau lambat kau akan berhasil. Mari kita bersabar untuk saat ini. Jika saatnya tiba, kita akan menjegal tetua agung. Suara manis Yao Yun terdengar di telingaku. Julian masih linglung. Dia tahu dia kasihan pada Sarah. Pada saat ini, dia juga merasa bingung dan terjerat. Ada apa? Apa yang sedang kamu pikirkan? Yao Yun bertanya perlahan. Tidak ada apa-apa. Julian bereaksi dan berkata, rasanya seperti mimpi. Aku sudah lama menunggu hari ini. Kupikir aku harus memasuki alam ekstrim untuk mendapatkan wanita yang kucintai, tetapi aku tidak menyangka hari ini akan datang secepat ini. Setelah mendapatkan wanita yang kucintai, aku merasa pusing dan rasanya seperti mimpi. Engah. Yao Yun langsung tertawa terbahak-bahak. Baiklah, berhentilah memikirkannya. Aku sudah lama menjadi wanitamu. Baik hati maupun tubuhku adalah milikmu. Aku tidak akan pernah menjadi milik makhluk hidup manapun. Yao Yun perlahan membalikkan badan dan bangkit, mulai berpakaian. Julian hanya menatapnya. Ia berpikir, jika suatu hari Wutian benar-benar kembali dan ia tahu bahwa ia telah mengorbankan dirinya demi seorang manusia, ia bertanya-tanya bagaimana perasaan Yao Yun dan apa yang akan ia lakukan. Hosh! Julian menarik napas dalam-dalam. Dia tidak banyak berpikir tentang hal-hal macam-macam ini. Pada hari-hari berikutnya, Julian memiliki banyak waktu luang. Dia tinggal di Gunung Saodun, menunggu teratai kekacauan suci matang. Selama periode ini, Yao Yun tampaknya telah memanfaatkan akal sehatnya dan datang ke Julian sesekali. Julian benar-benar tidak punya pilihan selain menanggungnya. Dalam sekejap mata, tibalah hari ketika Chaos Holy Lotus menjadi matang. Wutian, bangun. Terdengar ketukan di pintu. Julian perlahan bangkit dari tempat tidur, mengenakan pakaiannya, dan pergi membuka pintu. Melihat Yao Yun yang berdiri di pintu, dia menguap dan bertanya, ada apa? Teratai suci kekacauan telah dikirim. Teratai itu ada di aula Gunung Saodun. Begitu kata-kata ini keluar, Julian tiba-tiba menjadi waspada. Dia tidak peduli lagi pada Yao Yun dan tubuhnya langsung menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya dia muncul di aula utama Gunung Saodun. Begitu dia muncul, dia melihat setangkai bunga teratai melayang di atas aula. Teratai ini ajaib. Bunga ini memiliki 81 kelopak, dan setiap kelopak memancarkan cahaya yang indah. Teratai suci kekacauan ini indah dan mempesona, memancarkan keharuman, dan juga memancarkan kekuatan yang sangat dahsyat. Di kursi pertama di aula itu duduk seorang lelaki tua berjubah emas. Setelah Julian melihat teratai suci kekacauan, dia menatap lelaki tua itu, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, salam, pemimpin klan. Yuan berdiri, turun dari posisi pertama, dan mendatangi Julian. Melihat teratai suci kekacauan yang mengambang di depannya, dia tersenyum dan berkata, Wutian, ini adalah harta karun paling berharga dari klan kita. Harta karun ini hanya akan matang sekali dalam waktu yang lama. Kamu adalah tubuh suci 10.000 dao. Penggabungan 10.000 dao adalah kekuatan kekacauan yang lengkap. Teratai suci kekacauan ini mengandung kekuatan kekacauan yang sejati dan lengkap. Harta karun ini akan sangat membantu kamu. Julian memang merasakan dahsyatnya kekuatan kekacauan. Setelah menyerap teratai suci kekacauan, tidak hanya tingkat kultivasinya yang meningkat, tetapi kekuatan fisiknya dan bahkan tingkat kebebasannya juga akan meningkat. Makhluk lain tidak mampu menyerap teratai suci kekacauan secara menyeluruh dan dibutuhkan 5 makhluk untuk menyerapnya bersama-sama. Namun ini bukan masalah bagi Julian. Karena ia mengolah alam dao kebebasan, ia mampu mengubah kekuatan teratai suci kekacauan menjadi potensinya sendiri dan memasuki alam yang lebih tinggi di alam dao kebebasan. Bahkan memasuki alam ke-8 dari alam Tao bebas. Yuan menepuk bahu Julian dan berkata sambil tersenyum, saya juga tahu bahwa Anda sedang mengolah alam dao bebas.
Teratai suci kekacauan ini tidak hanya memungkinkan Anda memasuki alam Dao ekstrim, tetapi juga memungkinkan Anda memasuki alam ke-8 dari alam Dao bebas. Begitu Anda keluar dari pengasingan, Anda akan menjadi pusat kekuatan sejati klan kekacauan dan pilar klan kekacauan. Terima kasih atas kultivasimu, pemimpin klan. Julian menangkupkan kedua tangannya. Berlatihlah dengan baik, dan di masa depan kita akan bergabung untuk membawa klan Chaos ke era kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yuan meninggalkan beberapa patah kata dan tubuhnya menghilang di aula. Julian dengan hati-hati mengumpulkan teratai suci kekacauan dan memasukkannya ke dalam harta karun angkasa. Yao Yun juga muncul. Dengan raut wajah gembira, dia berkata, Wu Tian, selamat karena telah memasuki alam tertinggi dan menjadi orang yang benar-benar kuat di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Terima kasih. Julian terkekeh, lalu berkata, tidak ada lagi kata-kata, aku akan segera pergi menyendiri. Saat aku keluar, aku akan punya tempat di dunia ini. Julian tidak tinggal lama di sini. Dia segera pergi dan menuju ke gunung belakang Gunung Saodun. Di sana dia mendirikan formasi kuno dan formasi waktu, sebagai persiapan untuk mundur dan menerobos ke alam ekstrim dan alam ke-8 alam Zizaidao. Bab 2149, tidak mau. Gunung Saodun, gunung belakang. Julian menyiapkan formasi isolasi napas dan formasi waktu. Dia duduk bersila di tengah formasi, dengan teratai ajaib melayang di depannya. Inilah harta karun terbesar dari ras campuran. Klan Chaos berlokasi di alam Chaos, yang merupakan inti dari Chaos Void dan inti dari semua surga dan dunia. Sebuah harta karun, teratai suci kekacauan, akan lahir di alam kekacauan. Teratai suci kekacauan mengandung kekuatan kekacauan yang paling murni. Kekuatan kekacauan mengandung kekuatan seluruh surga dan berbagai jalan, dan terbentuk dari penggabungan seluruh surga dan berbagai jalan. Sambil menyerap kekuatan kekacauan, berbagai cara juga akan ditingkatkan. Inilah benda suci terbaik bagi seseorang untuk melangkah dari alam setengah langkah menuju alam ekstrim. Julian menatap teratai kekacauan suci dan berpikir keras. Sebelumnya, dia tidak tahu bahwa setelah alam Dao ekstrim setengah langkah, ada alam tak terbatas di setiap alam kecil. Apa itu tak terbatas? Arti dari tak terbatas adalah tak terbatas, pembesaran tak terbatas, pembesaran tak terbatas. Setengah langkah menuju ekstrim, dalam setengah langkah menuju ekstrim, seseorang dapat memperluas kekuatannya sendiri tanpa batas. Dalam kondisi normal, makhluk yang sudah setengah langkah memasuki alam Dao tertinggi tak terbatas lebih kuat daripada makhluk yang berada di alam Dao tertinggi abadi. Julian telah berlatih sampai sekarang, dan apa yang dia kejar adalah batas kekuatannya. Dia selalu bertarung melawan lawan yang levelnya di atas dia. Meski dia baru setengah langkah memasuki alam ekstrim, kekuatannya sangat mengerikan. Dia memiliki kepercayaan diri untuk bertarung bahkan melawan orang kuat di tahap awal alam ekstrim. Pada saat ini, dia tidak mau. Kalau dia masuk ke alam ekstrim begitu saja, dia akan ketinggalan setengah langkah menuju alam ekstrim tak terbatas. Ini akan memiliki dampak tertentu pada kekuatan masa depannya. Setelah memikirkannya, Julian memutuskan untuk tidak memasuki jalan ekstrim terlebih dahulu, tetapi mencari cara untuk memasuki jalan ekstrim tak terbatas setengah langkah. Akan tetapi, dia hanya tahu sedikit tentang Dao tertinggi setengah langkah tak terbatas. Sejauh pengetahuannya, hanya ada satu makhluk hidup di alam semesta yang telah mencapai jalan setengah langkah menuju kesempurnaan dan keadaan tak terbatas, yaitu Kaisar Yan. Hosh! Julian menarik napas dalam-dalam. Dia menyingkirkan teratai suci kekacauan, membubarkan formasi, dan meninggalkan gunung belakang Gunung Saodun. Begitu dia meninggalkan gunung belakang, Yao Yun merasakan kehadirannya dan langsung muncul di depannya, bertanya, bukankah kamu sedang menyendiri? Mengapa kamu keluar? Julian berkata, saya tidak mau memasuki alam Jidao begitu saja. Ada alam tak terbatas di alam Jidao setengah langkah. Saya ingin memasuki alam tak terbatas terlebih dahulu. Ah! Yao Yun sedikit tertegun. Seketika, dia menatap Julian dan menjelaskan, Wu Tian, terlalu sulit untuk memasuki alam tak terbatas. Bahkan, itu sama sekali tidak perlu. Kekuatanmu saat ini sudah cukup kuat. Setelah memasuki alam ekstrim, kamu akan menjadi lebih kuat lagi. Kamu tidak mengerti. Julian berkata, ada gunung di balik gunung, dan ada surga di balik surga. Dunia ini jauh dari sesederhana yang kau lihat. Ada dunia yang tak terhitung jumlahnya dan ras yang tak terhitung jumlahnya di surga dan alam yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa suka menjadi terkenal, sementara yang lain berlatih secara rahasia, tidak pamer. Aku yakin pasti ada orang-orang yang benar-benar kuat yang tersembunyi di setiap ras utama, seperti kaos sape dari rasku. Dia jelas orang kuat yang menakutkan. Baiklah, lakukan apapun yang kau mau, aku mendukungmu. Tidak peduli apa yang ingin dilakukan Julian, Yao Yun pasti akan mendukungnya. Hatinya dan tubuhnya adalah milik Julian. Saya akan pergi ke perpustakaan sutra dan mencari buku-buku kuno untuk melihat apakah ada catatan rinci tentang alam ekstrim tak terbatas di buku-buku kuno itu. Dan saya ingat bahwa ada juga seorang tetua di perpustakaan sutra klan saya. Tetua ini tidak muncul pada waktu-waktu biasa. Kecuali ras itu dalam bahaya kepunahan, dia tidak akan muncul. Julian memiliki ingatan lengkap tentang Wu Tian. Dia tahu bahwa klan Chaos mempunyai gudang sutra dan ada seorang tetua di gudang sutra itu.
Kultivasi tetua ini juga tak terduga. Silakan, sekarang kamu adalah tetua agung klan Chaos dan memiliki kualifikasi penuh untuk memasuki perpustakaan sutra. Iya. Julian mengangguk, dan tanpa ragu-ragu, dia berdiri dan meninggalkan Gunung Saodun dan berjalan menuju puncak utama. Perpustakaan sutra klan Chaos terletak di gunung belakang puncak utama. Di balik gunung, ada ngarai. Ada formasi kuat yang menjaga di luar ngarai, dan ada banyak murid yang berpatroli. Tanpa izin dari pemimpin klan, tidak ada makhluk hidup yang dapat masuk. Bahkan beberapa sesepuh tidak dapat gegabah memasuki perpustakaan sutra. Begitu Julian muncul, beberapa penjaga pun muncul. Para penjaga berlutut dengan satu kaki di tanah. Bertemu dengan tetua agung. Julian berhenti sebentar dan berkata, tidak perlu bersikap sopan. Para penjaga berdiri dan secara sadar berdiri di kedua sisi, memberi jalan bagi jalan. Julian berjalan maju dan muncul di depan ngarai. Melihat formasi di depannya, dia mengeluarkan segel eksklusif tetua agung klan Chaos dan menuangkan jejak kekuatan kacau ke dalam segel. Kekuatan magis muncul dari segel itu. Kekuatan ini menyebar dan meresap ke dalam formasi di depan. Formasi segera dibuka. Dia berjalan masuk dan memasuki ngarai. Ngarai itu sangat besar, lebarnya 100 meter dan tak berdasar. Ada banyak pintu batu di dinding batu di kedua sisi ngarai, dan setiap pintu batu ditandai dengan karakter kuno. Setiap pintu batu mengandung keterampilan yang unik. Dan di dalam setiap pintu batu ada ruang kecil, tempat untuk beristirahat. Melihat pemandangan ini, Julian tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Inilah klan Chaos, ras nomor 1 di alam semesta. Fondasinya sungguh sangat mendalam. Keterampilan unik apapun yang dikumpulkan dalam repositori sutra ini dapat membuat suatu makhluk menjadi benar-benar kuat. Sembari Julian berjalan, dia melirik ke sekelilingnya dan mengamati pintu batu di dinding batu, berusaha mencari buku-buku relevan yang memuat catatan-catatan yang tak terhitung banyaknya. Penatua Agung, apa yang Anda cari? Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Saat suara itu bergema, seorang lelaki tua muncul. Orang tua itu mengenakan jubah abu-abu, tampak sangat tua dan sedikit bungkuk. Dia memegang tongkat hitam di tangannya dan berdiri tegak. Meskipun dia berdiri tegak, dia masih bungkuk dan tampak sangat mungil. Tingginya seperti remaja. Lebih tua. Julian tahu bahwa sesepuh Gudang Sutra mempunyai senioritas tinggi di klan. Dia telah menjaga Gudang Sutra selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah menjaga Gudang Sutra sejak era alam leluhur. Terlebih lagi, bahkan di era alam leluhur, ketika klan Chaos keluar dengan kekuatan penuh untuk mengepung dan menekan umat manusia, tetua ini tidak ikut serta dalam perang. Dia sangat menghormati orang yang lebih tua. Dia juga tahu bahwa sesepuh Gudang Sutra bernama Chaos Gaidao. Dia berkata dengan hormat, saya ingin mencari beberapa buku tentang alam ekstrim tak terbatas untuk dibaca. Tak terbatas. Gaidao tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dan berkata, saya khawatir ini akan mengecewakan tetua agung. Tidak ada catatan tentang kitab alam ekstrim tak terbatas di perpustakaan sutra klan kami. Itu tidak mungkin. Julian berkata, klan saya sudah ada sejak era pemakaman langit. Nenek moyang kita bahkan menciptakan seni suci kekacauan, seni bela diri unik yang sudah terkenal sepanjang masa. Klan kita telah mengumpulkan banyak seni bela diri unik, jadi bagaimana mungkin tidak ada buku tentang alam ekstrim tak terbatas. Saya memiliki sedikit pemahaman tentang alam ekstrim tak terbatas. Jika tetua agung tertarik, saya dapat memberinya beberapa petunjuk. Begitu kata-kata ini keluar, Julian segera menjadi tertarik dan berkata dengan tergesa-gesa, terima kasih banyak, tetua. Tetua agung, silakan lewat sini. Orang tua itu memberi isyarat untuk mengundang. Julian melirik gerakannya, lalu melangkah dan berjalan menuju bagian terdalam perpustakaan sutra. Di titik terdalam, ada batu aneh. Batu ini tingginya lebih dari 5 meter dan lebarnya 5 meter, dan bentuknya bulat. Ada beberapa garis misterius pada batu itu, seperti meridian, rumit dan kompleks. Batu kekacauan. Julian tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Ya, itu adalah batu kekacauan. Selama era pemakaman langit, leluhur klan kami memperoleh pencerahan di batu ini, melangkah ke dao ekstrim surgawi, dan menciptakan seni kekacauan suci. Orang tua itu menjelaskan sambil melihat batu kekacauan. Bab 2150, mendapatkan batu kekacauan. Julian mengetahui tentang batu kekacauan dari ingatan Wutian. Batu kekacauan ini sangat terkenal di dalam klan. Di atas batu inilah leluhur dao kekacauan melangkah ke dao ekstrim surgawi, dan di atas batu inilah ia menciptakan seni suci kekacauan. Ini adalah batu spiritual. Duduk di atas batu ini dan berlatih akan membuat hasil Anda 2 kali lebih baik dengan setengah usaha. Julian berjalan mendekat dan duduk di batu kekacauan. Begitu dia duduk di atasnya, batu kekacauan itu memancarkan cahaya menyilaukan yang mengelilingi dan membungkusnya. Pada saat ini, Julian tampaknya telah memasuki keadaan misterius. Suatu gambaran tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Inilah adegan di mana kekacauan kembali ke tempatnya dan ribuan orang beribadah. Gambar itu melintas dengan cepat. Dia segera sadar kembali. Batu kekacauan secara bertahap menjadi biasa. Apa yang kamu lihat dan apa yang kamu rasakan? Orang tua Gaidao bertanya sambil berdiri di samping.
Julian tidak dapat menahan diri untuk berkata, kekacauan kembali ke tempatnya, dan semua jalan memujanya. Atau, dengan kata lain, kekacauan adalah yang tertinggi. Jalan dan kekuatan apapun di dunia tidak dapat dibandingkan dengan kekacauan. Kekacauan adalah raja segala jalan dan raja kekuatan. Gaidao tersenyum, dan dia tidak mengatakan lebih banyak tentang topik ini, tetapi mengganti pokok bahasan dan bertanya, apakah Anda ingin memasuki alam ekstrim tak terbatas? Saya bersedia, Julian menjawab. Orang tua itu menjelaskan, yang disebut tanpa batas berarti bertahan di alam tertentu untuk waktu yang lama, terus-menerus menekan alamnya sendiri, menekan kekuatannya sendiri dan tidak menerobos, mendekati alam berikutnya tanpa batas. Ini adalah tanpa batas. Butuh waktu untuk mengumpulkan dan mengumpulkan yang tak terbatas. Apakah Anda punya waktu? Ambisimu, keinginanmu, situasi klan Chaos, dan situasi surga serta dunia yang tak terhitung jumlahnya, tidak dapat mendukungmu memasuki alam tak terbatas. Suara Gaidao terdengar di samping telinga Julian. Julian tampaknya memiliki sedikit pengertian. Terus-menerus menekan kerajaan, terus-menerus menekan kekuasaan. Kekuatan yang terus meningkat tanpa batas di alam tertentu dan semakin dekat dengan alam berikutnya, apakah ini ketidakterbatasan? Kalau sesederhana itu, maka mereka yang tetap berada di alam tertentu selama-lamanya bukanlah mereka yang tak terbatas. Misalnya, Chaos Yuan, Chaos Emperor, dan anggota kuat lainnya dari Chaos Clan sudah berada di level tertinggi bumi di alam leluhur. Sudah lama sejak era dunia leluhur. Jika waktu cukup untuk menjadikannya tak terbatas, maka mereka sudah menjadi tak terbatas sejak lama. Julian mengungkapkan keraguannya. Gaidao menjelaskan lagi, Wu Tian, kamu salah paham. Yang disebut tak terukur berarti bahwa kekuatan alam saat ini dapat diperluas tanpa batas saat merasakan alam berikutnya. Orang-orang kuat di klan yang kamu sebutkan memang berada di puncak Dao ekstrim bumi, tetapi mereka belum merasakan Dao ekstrim surgawi. Jika mereka tidak dapat merasakan Dao ekstrim surgawi, maka mereka hanya dapat terus berlatih dan terus memahami. Mendengar ini, Julian tampaknya mengerti. Tentu saja, setiap makhluk hidup memiliki pemahaman yang berbeda. Ini adalah pemahaman saya tentang ketidakterbatasan. Saya harap ini membantu Anda. Jika Anda mengetahui semua ini dan masih ingin mengejar ketidakterbatasan, maka pergilah ke dunia dan jelajahi dunia, temui orang-orang yang lebih kuat, dan temukan orang-orang kuat yang telah memasuki ketidakterbatasan untuk mengajukan pertanyaan. Sejauh pemahaman saya, sejak zaman dunia leluhur hingga saat ini, ada beberapa makhluk yang telah memasuki alam tanpa batas. Ini hanya di alam tertentu. Saya belum pernah melihat atau mendengar ada orang yang telah mencapai alam tanpa batas di semua alam. Terima kasih atas bimbinganmu, tetua. Julian melompat turun dari batu kekacauan dan muncul di hadapan sesepuh itu, menangkupkan kedua tangannya dengan ekspresi terima kasih di wajahnya. Gaidao menunjuk batu kekacauan dan berkata, bawa batu kekacauan ini bersamamu. Batu ini akan membantumu berlatih Dao kekacauan dan seni suci kekacauan. Ini adalah pengaturan dari Patriark Lama. Begitu kata-kata ini keluar, Julian tahu bahwa generasi Gaidao di depannya lebih tinggi daripada Chaos Hun. Kalau tidak, dia tidak akan memanggilnya leluhur tua, tetapi langsung memanggilnya leluhur. Ada sedikit kegembiraan di wajah Julian. Terima kasih banyak. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan kekuatan kekacauan muncul di telapak tangannya. Dia dengan paksa menyeret batu kekacauan dan menaruhnya ke dalam ruang penyimpanan. Setelah itu, dia berpamitan kepada Gaidao, tetua, saya akan kembali dulu. Gaidao tidak berkata apa-apa lagi dan tubuhnya lenyap begitu saja dari pandangan Julian. Julian tidak tinggal lama di sini dan segera meninggalkan perpustakaan sutra. Dia mendapatkan banyak hal dari perjalanan ke klan Chaos ini. Dia tidak hanya menjadi tetua agung klan Chaos, dia juga mendapatkan harta paling berharga klan Chaos, yakni teratai suci Chaos dan batu Chaos. Dengan batu kekacauan ini, akan sangat membantunya dalam berlatih Dao kekacauan. Setelah menerima bimbingan dari Gaidao, Julian kembali ke Gunung Shaodun, bertemu Yao Yun, dan memberitahunya tentang rencananya untuk pergi keluar dan mendapatkan pengalaman sejenak. Mau ikut latihan? Yao Yun sedikit tertegun, lalu berkata dengan raut wajah khawatir, Yuan baru saja menjadi pemimpin klan, dan tujuannya adalah untuk mendapatkan token dari ras lain. Pemimpin klan memintamu untuk menerobos ke alam ekstrim secepat mungkin dan membantunya merebut token. Sekarang kau ingin keluar, apakah dia mengizinkannya? Tidak tahu. Julian menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apakah Chaos Yuan akan mengizinkannya atau tidak. Tetapi dia harus keluar. Hanya ketika dia memasuki alam tanpa batas, maka setelah menerobos jalan ekstrim, kekuatannya akan semakin kuat. Hanya ketika dia menjadi lebih kuat, manusia dapat memperoleh pijakan di alam semesta di masa depan, dan bahkan menjadi ras terkuat di alam semesta. Aku akan berbicara dengan pemimpin klan. Aku akan keluar dan menimba pengalaman bersamamu. Yao Yun tiba-tiba berkata. Anda. Julian sedikit tertegun. Kenapa, kamu tidak senang? Yao Yun mengangkat bibirnya dan berkata dengan tidak puas, lagi pula, aku juga seorang master. Aku tidak akan menahanmu. Jangan kira aku tidak tahu bahwa kali ini kamu pasti akan pergi ke klan awan atau klan malaikat. Kamu sedang memikirkan Yunyu dan Alisa. Yao Yun tahu apa yang terjadi di dunia primitif. Julian tampak malu. Dia memang akan mengunjungi suku malaikat.
Karena Gaidao mengatakan bahwa ada makhluk di klan malaikat yang telah memasuki alam Hengji Dao dan mencapai alam tak terbatas. Adapun Alisa, dia sama sekali tidak pernah memikirkannya, apalagi Yunyu dari klan awan. Sebelumnya di dunia primitif, dia berpura-pura menjadi Chaos Wutian dan melakukan hal-hal ini. Baiklah, sudah beres. Bicaralah dengan pemimpin klan. Kalau sudah beres, aku akan pergi bersamamu untuk mendapatkan pengalaman. Yao Yun perlahan mendorong Julian menjauh. Julian tidak punya pilihan selain mengangguk. Dia meninggalkan Gunung Saodun dan pergi ke puncak utama lagi, di mana dia bertemu dengan pemimpin klan saat ini, Yuan. Dia menjelaskan tujuannya. Yuan menatapnya dengan sedikit ekspresi terkejut, tak terbatas. Ya. Julian berkata dengan tatapan tegas di matanya, Patriark, aku tidak mau memasuki alam ekstrim dan kemudian kekuatan ekstrim. Aku ingin memasuki alam tanpa batas terlebih dahulu. Hanya dengan cara ini, setelah memasuki alam ekstrim yang konstan, kekuatanku akan menjadi lebih kuat. Yuan berkata dengan penuh arti, Wutian, Chaos Dao yang kau praktikkan sudah lebih kuat daripada makhluk lain di alam yang sama. Menurutku, tidak perlu berkutat pada Dao setengah langkah ekstrim untuk mengejar kesempurnaan. Ini akan menunda tujuan besar klan kita. Julian tersenyum dan berkata, kita masih punya pemimpin klan di sini. Bahkan jika aku tidak bisa pergi ke klan lain untuk meminta token, pemimpin klan bisa mengirim orang kuat lain di klan, atau bahkan pergi ke sana sendiri. Julian sama sekali tidak khawatir bahwa Yuan akan dapat menikmati kebebasan dan kemudahan. Ini karena token klan Yun ada di tangannya, dan kecuali dia mengumpulkan semua 10 token, Yuan tidak akan dapat membuka formasi tersebut. Selama dia tidak melarikan diri dari Panshan, dia tidak akan pernah bisa menyerahkan keterampilan bebas dan mudah. Sebaliknya, mungkin dia bisa bertemu Sarah selama pengalamannya di luar kali ini. Setelah bertemu Sarah, dia bisa membawa Sarah dan diam-diam pergi ke klan Yun untuk bertemu Panshan. Selama Panshan percaya bahwa dia manusia, dia akan mengajarinya kebebasan. Berdendang,